Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Rabu 24 Agustus tahun 2022 bersama dengan saya Pendeta Victor Andrianto. Saya akan mengajak kita semua untuk boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11 di bawah perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur hari ini Tuhan atas anugerah penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami malam hari tadi, sehingga kami boleh dibangunkan pagi ini dengan ucapan syukur oleh karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Kami bisa menikmati dan mengawali hari ini dengan berbagai macam aktivitas dan rutinitas kami nantinya. Tetapi sebelumnya kami juga ingin mendengarkan dan ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu yang boleh selalu menuntun langkah kehidupan kami, agar kami mengerti dan memahami serta dapat mempraktikkan apa yang menjadi maksud Tuhan atas kehidupan kami sebagai umat percaya. Hanya di dalam Roh Kudus kami dimampukan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami memohon. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-11 yang berbunyi demikian. Di bawah perikop tadi Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengambat-ngambati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ada satu realita kehidupan yang ingin saya katakan kepada kita semua. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat benar, tentu tidak semuanya itu menimbulkan respon yang positif di mata segelintir orang-orang. Bahwa ada saja segelintir orang-orang akan berpikir bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu baik, justru salah atau buruk di mata mereka. Mereka selalu mencari kesalahan kita atau memiliki pikiran-pikiran negatif terhadap suatu tindakan yang kita lakukan. Ya, itulah kenyataannya. Memang ada beberapa orang atau segelintir orang yang memiliki persepsi atau pemikiran atau tindakan demikian. Mengapa? Pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang diselumuti oleh karena iri dengki, oleh karena kebencian, atau karena tidak menyukai diri kita secara pribadi. Tetapi yang ingin saya katakan adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama itu baik dan bermanfaat bagi diri orang lain, maka kerjakanlah itu. Seperti ada firman Tuhan yang berkata, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita diawali dengan sebuah firman Tuhan mengatakan sebuah kebenaran, di mana ada sebuah cerita menceritakan Yesus yang pada saat itu menyembuhkan seorang yang lumpuh tangannya, dan menariknya proses penyembuhan tersebut atau tindakan
penyembuhan yang Yesus lakukan itu berlangsung atau terjadi pada hari Sabat. Kita sudah tahu bahwa hari Sabat adalah hari yang dikhususkan bagi umat Yahudi atau bangsa Israel sebagai hari untuk mereka beribadah, menyembah Tuhan, dan juga mengkhususkan hari itu memberi waktunya untuk Tuhan. Nah, di sini Yesus ingin meluruskan pandangan ini bahwa memang benar hari Sabat merupakan hari yang dikhususkan oleh Tuhan, tapi tidak menutupi kemungkinan untuk hari Sabat juga bisa dilakukan untuk boleh memuliakan Allah dengan berbagai macam hal, seperti suatu hal nyatanya tindakan yang Yesus lakukan menolong orang dalam kesusahan atau yang sakit tersebut. Alih-alih demikian, Lukas memberikan kita penjelasan atau juga gambaran cerita bahwa sebelum Yesus melakukan atau menolong orang yang lumpuh atau sakit tangan sebelah kanannya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini telah memikirkan hal-hal yang jahat dalam hati dan pikiran mereka, bahwa berpikir kalau Yesus nanti melakukan penyembuhan terhadap orang yang lumpuh tangan kanannya tersebut. Dan benar saja, Yesus mengetahui isi pikiran jahat mereka. Lalu Yesus dengan spontanitas melakukan tindakan untuk menyembuhkan orang yang saat itu sedang memerlukan pertolongannya. Seketika itu juga, Yesus melontarkan sebuah pertanyaan yang mungkin membutuhkan respon dari orang-orang yang saat itu akan melihat suatu tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berkata dalam ayat yang ke-9, "Aku berkata kepada kamu," katanya di sana, "manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membinasakannya?" Lalu disusul dengan tindakan Yesus untuk meminta orang yang sakit itu mengulurkan tangannya, kemudian orang itu melakukannya sehingga tangannya pun sembuh dengan kuasa Tuhan. Dari kejadian peristiwa ini menimbulkan sebuah respon yang negatif di mata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana dikatakan dalam ayat yang terakhir di sana berkata bahwa meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Di dalam kedua Injil juga menjadi referensi, yaitu Matius dan juga Markus. Di sana dikatakan mereka itu meluap amarahnya sehingga ingin membunuh Yesus. Itulah pikiran jahat yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini ingin mengajak kita semua untuk mengetahui satu hal yang penting, bahwa memang penting adanya aturan itu memang sangat berlaku juga dalam kehidupan kita. Tetapi juga hikmat Tuhan memang boleh juga menyertai dalam setiap aturan-aturan dalam hidup kita sebagai manusia. Terkadang aturan itu bisa saja bersifat baku dalam hidup ini, sehingga itu membatasi segala sesuatu yang mampu kita lakukan dan mampu kita kerjakan, sekalipun itu untuk menolong orang lain. Yesus mengajarkan satu hal yang pasti, bahwa dalam melihat orang lain, gunakanlah mata hati dan disertai dengan hikmat Tuhan, daripada lebih memikirkan logika dan juga pikiran egois kita sebagai manusia. Karena kita jika memikirkan atau masih berpikir hal seperti itu, maka terkadang di dalam keegoisan kita, ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang baik bagi orang lain, mungkin saja ada banyak alasan dalam diri kita. Apa untung dan ruginya buat saya? Mengapa saya menolong dia? Toh dia mungkin nanti tidak akan menolong saya. Firman Tuhan ini juga boleh mengajak kepada kita untuk boleh mengerti bagaimana Yesus mengajarkan penting adanya untuk memaknai hari Sabat. Bahwa hari Sabat memang adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan untuk kita boleh memuliakan namanya. Tetapi yang menjadi penegasan juga bahwa memuliakan nama Tuhan justru lebih berarti dan penting. Bagaimana dengan kita mampu memuliakan Dia dengan perbuatan dan tindakan yang menyenangkan hati Allah. Lalu apa yang akan kita renungkan dari firman Tuhan dan kebenarannya saat ini? Yang pertama adalah tidak bisa dipungkiri dalam hidup ini, dan kita juga tidak bisa mengelakkan apapun yang kita lakukan, sekalipun itu baik di mata banyak orang atau bermanfaat berguna.
Janganlah kita berkecil hati ketika ada orang lain yang mungkin tidak menyukai tindakan kita, atau yang suka nyinyir atau menyalahkan atau menebar segala sesuatu isu tentang diri kita yang tidak benar. Tetapi kerjakanlah, lakukan selama itu baik untuk diri orang yang kita tolong atau kita bantu, dan untuk memuliakan Tuhan, sehingga kita telah menjadi berkat bagi diri orang lain. Yang kedua adalah firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita boleh merenung kembali bahwa memang benar ada banyak hal yang terjadi dalam sekeliling kehidupan ini. Ada banyak orang juga yang membutuhkan pertolongan daripada tangan kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak kita semua untuk boleh menolong mereka dengan sukacita dan kerelaan hati. Jangan memikirkan hal-hal untung rugi bagi diri kita atau bagi diri mereka, tetapi pikirkanlah manfaatnya. Siapa tahu tindakan kita itu bisa sangat berguna bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah, terkadang kita hanya bisa berkata-kata, terkadang kita hanya bisa mengkritik, terkadang kita hanya bisa melihat atau menilai salah satu tindakan, tetapi belum tentu diri kita mampu untuk melakukannya. Makanya dalam hidup ini jangan suka untuk nyinyir dalam kehidupan orang lain atau dalam suatu peristiwa tindakan atau pekerjaan orang lain. Belum tentu juga kita bisa seperti mereka. Oleh sebab itu mari kita lebih sadar diri atau mawas diri kembali. Dan yang terakhir adalah firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bagaimana kita untuk lebih memahami hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang berarti bagi diri kita manusia sebagai orang percaya, bahkan juga bagi Tuhan. Tuhan telah memberikan kita banyak hari untuk beraktivitas dan melakukan banyak kegiatan. Tetapi mari kita berikan waktu khusus untuknya. Dan biarlah melalui hari itu juga kita memuliakan namanya dengan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti tema atau subtema bulan ini, bagaimana kita bersaksi bagi kemuliaan nama Allah. Biar firman Tuhan ini mengajar dan merenungkan kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengajarkan dan boleh menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti bahwa ibadah yang sejati dalam diri kami manusia adalah memuliakan Allah, salah satunya dengan menjadi berkat bagi diri orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, buanglah pikiran jahat dan negatif dari diri kami, baik itu juga dalam setiap egois kami sebagai manusia dan juga dalam setiap keangkuhan diri kami. Tetapi ajarkan kami untuk boleh memakai hati nurani ini, sehingga dalam setiap diri kami boleh melepaskannya untuk menyatakannya juga, sehingga diri ini adalah berguna bagi banyak orang. Diri kami menjadi berkat bagi banyak orang juga. Kami bersyukur atas firman-Mu, tetapi kami juga tahu satu hal yang pasti, bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus Tuhan, mungkin kami tidak akan mampu untuk melakukannya, sekalipun kami mampu sebagai kekuatan manusia. Tetapi kekuatan Tuhanlah yang boleh memampukan kami dengan sempurna. Kami memohon pertolongan-Mu, sehingga hari-hari yang kami lewati tidak sia-sia, dan kami tidak terlalu mengandalkan diri kami yang fana ini. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk kehidupan kami secara pribadi. Engkau berkati diri kami Tuhan dalam keberadaan ini, sehingga diri kami boleh tetap terus bersyukur atas segala perbuatan yang baik yang Tuhan lakukan. Ajarkan kami untuk selalu mengingat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, bersyukur dan boleh juga menyatakan berkat bagi banyak orang. Engkau boleh memberkati juga segala harapan cita-cita pribadi kami yang belum tercapai. Biarlah senantiasa seiring dengan proses waktu yang berjalan, semuanya dapat dikerjakan dan dilakukan dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga kami semuanya, baik dalam rumah tangga dan keluarga besar kami dimanapun berada. Engkau boleh memberkati hidup kami semua dan keluarga kami, sehingga dalam keberadaannya kami merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan, baik dalam rumah tangga, baik dalam aspek pekerjaan, rutinitas, baik dalam pendidikan,
baik dalam pertumbuhan dan baik yang sedang sakit Engkau pulihkan. Bapa Surgawi, secara khusus saat ini kami berdoa kepada jemaat-Mu, yaitu jemaat Lacamangko Beras Belangit. Engkau memberkati jemaat ini dalam pelayanan, kesaksian, dan persekutuan mereka. Biarlah Engkau boleh memakai para anggota majelis gereja bersama dengan hamba Tuhan yang melayani di sana, sehingga dalam setiap panggilan gereja yang mereka lakukan, mereka melakukannya dengan sukacita dalam pertolongan Tuhan. Kiranya senantiasa warga jemaat-Mu yang ada di sana selalu diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga juga mereka merasakan kasih pemeliharaan dan tuntunan Tuhan secara berjemaat, secara bermasyarakat, dan secara pribadi mereka. Kami juga menyerahkan senantiasa hidup kami semuanya hari ini dalam tangan pengasihan. Kau berkati kami Tuhan, biarlah kami awali dengan pertolongan dan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Jadikan diri ini atau diri kami sebagai berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang tersenyum dan bersuka cita dengan kehadiran kami. Inilah doa dan harapan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa seperti yang pernah Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.